Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum struktur data dan algoritma. Jadi, untuk pertemuan kali ini diganti dengan video. Kemarin udah belajar tentang stack sama queue dengan array. Untuk pertemuan ini kita bakal mempraktekkan stack dan queue menggunakan linked list. Jadi, pertama kita buat filenya dulu. Yang kita buat yang pertama itu queue gunain list. Nah, karena kita menggunakan list, jadi kita perlu menggunakan struct. Kita kasih nama tnode. Lalu di dalam struct ini adalah data-data untuk listnya gitu. Jadi misal di sini di queue-nya itu ada satu data, ya integer data. Terus agar dia menjadi list, di dalam struct ini memanggil kelas struct-nya itu tersendiri dengan pointer. Caranya tnode, karena nama struct-nya tnode, pointer kita beri nama next, karena untuk menyimpan data yang selanjutnya. Lalu kita buat lagi deklarasiin tnode-nya ini sebagai head dan tail. Head dan tail. Ini kita deklarasiin sebagai pointer. Jadi head-nya karena data awal itu bernilai 0, lalu tail-nya juga bernilai 0. Lanjut kita buat kelas queue-nya. Nah, di sini kita setting sebagai public untuk akses modifier-nya. Terus di queue itu kan ada is empty, is full, enqueue, dan dequeue. Tapi di queue list ini nggak ada is full-nya. Kenapa? Karena list ini nggak ada batasannya atau memorinya dinamis gitu. Nggak seperti array. Dia statis. Jadi ditentuin harus berapa gitu. Jadi yang kita perluin hanyalah is, null, terus to end key, dan the key. Kita buat untuk is empty-nya. Is empty. Jadi, kalau misalnya data itu kosong, jika if head ini bernilai 0. Return true. Kalau misalnya head ini bernilai bukan 0, maka dia return false. Return false. Nah, ini udah kita buat untuk boolean is empty-nya. Selanjutnya kita buat boolean fungsi dari enqueue dan dequeue-nya. Untuk enqueue-nya kita gunain prosedur atau fungsi void. Void enqueue dengan parameter inputan. Karena datanya kan bakal dimasukin. Jadi ketika dia enqueue-nya dipanggil, maka data tersebut ya dibutuhkan sebagai parameter integer input.
Nah, caranya denote baru. Jadi baru ini hanya untuk variabel temporary. Terus tuh baru ini merupakan new denote. Jadi dia merupakan objek baru dari denote ini. Ya. Lanjut, baru ini merupakan pointer. Jadi kita pakai tanda panah untuk menunjuk ke variabel yang ada di struct-nya. Data sama dengan input. Lanjut, untuk baru ke next itu kita kasih nilai 0. Ini untuk pertama karena dia kan filenya temporary ini. Jadi dia belum masuk di hit ataupun di tail-nya. Jadi kita masukin jika queue tersebut kosong, maka nilai hit sama dengan nilai tail sama dengan objek baru ini. Kalau misalnya enggak, else tail itu menuju yang next ya, data next itu sama dengan baru, lalu tail sama dengan tail ke next. Itu. Jadi nilai tail ini bakal nilai yang baru ini. Jadi dia nggak nimpa gitu. Kalau misalnya dia langsung tail sama dengan baru, dia bakal nimpa nilai tail tersebut. Kalau misalnya tail next baru, itu nggak bakal nimpa datanya. Lanjut kita untuk memastikan, jadi cout data input telah masuk pada antrian nlen. Udah, ini untuk fungsi dari n-key-nya. Jadi T-Node baru ini bisa kita beri nama bebas. Mau dia temporary ataupun baru. Tuh. Lanjut, kita buat untuk deque-nya. Void deque. Dia nggak butuhin parameter gitu. Dia langsung ngeluarin aja nilainya. Nah, kita juga di deque, kita juga perlu namanya variabel temporary sama kayak n-key. Kita kasih nama aja bantu. Itu punya nilai hit next. Jadi nilai dari bantu ini merupakan nilai selanjutnya dari nilai hit tersebut. Kita see out antrian data hit menuju ke data telah dilayani. Terus tuh nlen.
langsung delete. Setelah di cout-in, langsung aja kita delete hitnya. Jadi hit ini kembali ke nilai 0. Terus tuh nilai hit ini kita kasih nilai bantu. Nah, gini. Selanjutnya adalah void clear. Nah, void clear ini caranya dia mendequeue semua data hingga data tersebut kosong gitu. Jadi while sampai data is not empty. Maka dia akan dequeue. Nah, gini. Terus tuh sistem CLS. Biar dia bersihin layar aja. CLS. Terus kita cout lagi. Semua data antrian dihapus. Hapus. Nlen. Lanjut, kita buat suatu fungsi void untuk mencetak antriannya. Caranya void print, nggak perlu pakai parameter. Terus kita juga pakai variabel bantu atau variabel temporary. Sini namanya bantu aja. Terus tuh bantu ini bernilai hit. Terus kita butuh integer temp. Ini fungsinya untuk memberikan nomor pada antriannya. Sama dengan 1. Terus kita buat lagi percabangan. Kalau misalnya data itu kosong, is empty, maka dia bakal ngecetak belum ada data antrian nlen. Kalau misalnya dia udah ada data antriannya, jadi di sini kita tulis else. Kita tulis while bantu. Jadi nilai bantu ini bukan sama dengan 0. Maka cout temp. Jadi ini fungsinya untuk memberikan penomoran aja pada queue-nya. Bantu ke data, panah data, nlen. Lalu bantu sama dengan bantu connect. Nah, kenapa kita perlu variabel bantu pada print ini? Karena nilai bantu ini bakal ke nilai ke selanjutnya gitu. Kalau misalnya kita nilainya kita pakai hit aja langsung, dia akan merusak nilai dari hitnya ini. Jadi dia bakal ngerubah nilai hitnya. Jadi kita pakai variabel temporary. Lanjut temp, kita incrementin. Dah. Udah sampai sini aja yang kita buat untuk kelas Q-nya. Jadi ada bool is empty, end key, deckey, close clear, sama print. Lalu di sini kita deklarasiin sebagai objek key kelasnya. Kita buat main-nya. Integer main. Terus karena ini kita buat kayak menu,
berarti kita perlu suatu variabel untuk pilihan. Jadi pilih, terus tuh karena tadi dibutuhin untuk data di sini, input data ini, karena dia merupakan integer juga, jadi langsung aja kita deklarasiin di atas. Kita misal deklarasiin sebagai A. Nah, kita pakai perulangan biar dia mengulang terus menunya sampai user keluar dari sistemnya. Cout /n 1 n key /n 2 titik d key /n 3 clear /n 4 show data /n 5 titik exit. Nah, terus tuh /n/t pilih. Nah, stucin pilih. Nah, di sini kan biar enak ya, kita pakai percabangan switch case. Switch variabelnya pilih, lalu case 1 untuk case ke-1-nya cout masukkan data. Cin A Q, karena tadi objeknya kita sebuah kelasnya ini kita deklarasikan sebagai objek key di sini. Jadi key titik n key terus tuh masukin datanya A. Kita perlu gauge karena biar dia nggak langsung ngelooping. Jadi keluar di situ dia ngasih pemberitahuan dulu kalau misalnya datanya udah dimasukin. Terus baru break. Setelah itu case keduanya itu adalah the key. Jadi langsung key the key langsung di gauge langsung break. Nah, gini aja. Case yang ketiga, case 3 keempat itu show data. Jadi key tt print store gauge baru break. Case yang 5 itu exit. Langsung aja kita cout in
catch break. Terus tuh untuk defaultnya kita see outin aja. Pilihan tidak tersedia. Gauge. Terus tuh break. Sebenarnya untuk yang default ini karena di terakhir dia itu nggak perlu di break juga nggak apa-apa. Karena dia langsung keluar juga dari switch case-nya. Terus kita di sini sistem CLS biar dia untuk bersihin layarnya. Nah, terus tuh ini loopingnya sampai dengan while pilih ini bukan bernilai 5. Jadi kalau misalnya dia bernilai 5, dia bakal langsung keluar dari loopingannya. Kalau misalnya dia bukan 5, maka dia akan masuk dalam looping tersebut. Terus kita returnin 0 aja. Nih. Kita save. Nah, gauge ini ada salah karena dia belum pakai header atau library include conio.h. conio.h. Jadi di compile. Berhasil ya. Dijalanin. Nah, misalnya kita n-key. Datanya 10. Data 10 telah dimasukkan. Pas kita show data 4. Maka dia akan menampilkan data yang ke-10. Terus tuh kita masukin lagi 11. Terus tuh kita show data 4. Jadi yang kedua ini adalah 11. Kalau misalnya kita deki, antrian data 10 telah dilayani. Pas kita show data 4, jadi antrian pertama merupakan 11. Lalu kita deki lagi, antrian data 11 telah dilayani. Terus tuh 2, dia kosong. Nah, ini langsung out. Kenapa? Karena di sini, nih, ketika datanya kosong, dia nggak ngelakuin apa-apa. Jadi hanya data yang ada baru dimasukin. Cara ngebenerinnya, jadi kita pakai percabang lagi, if is empty, langsung see out aja, data kosong. Nah, baru kalau else, baru ngejalanin sintak bawahnya. Nah, sini, pas kita masukin sini aja. Nah, dan save, di compile. Misalnya 1, 10, terus tuh kita deki, data 10 telah dianti, kita deki lagi, data kosong. Dia langsung masuk lagi kan. 4, belum ada antrian. Jadi ya nggak ada error lagi. Terus tuh mas 10, tadi pilihannya tidak tersedia, pilih 1, masukin data 10. Satu lagi kita masukin data 12. Terus tuh kita clear 3. Semua data antrian telah dihapus. Lalu kita cek di show data, udah nggak ada data lagi. Langsung 5, exit. Terima kasih. Begitu aja mungkin untuk materi praktikum Strukdat list queue. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya ke asdos-asdosnya.
Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.